Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai artificial intelligence dalam game playing. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Fadilaya Makarim, NPM 3319110012. Yang kedua, Gus Ma'ruf, NPM 3319110014. Yang ketiga, saya sendiri, Salsabila Yulianti, NPM 3319110015. Yang keempat ada Novian Iman Setiawan, NPM 3319110018. Dan yang terakhir Heru Kurniawan, NPM 3319110022. Dalam artificial intelligence game playing ini kita akan membahas yang pertama pengertian artificial intelligence, yang kedua pengertian game, yang ketiga artificial intelligence dalam game playing, yang keempat contoh aplikasi game, yang kelima strategi yang harus dirancang oleh algoritma game, dan yang terakhir metode yang digunakan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian artificial intelligence dan pengertian game. Pengertian artificial intelligence. Pengertian artificial intelligence menurut para ahli yang pertama H.A. Simon 1987. Kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian aplikasi dari instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang kedua yaitu menurut Rich and Knight tahun 1991. Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan dengan lebih baik oleh manusia. Dan yang terakhir, menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan bentuk simbol-simbol dari bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan sejumlah aturan. Jadi dapat disimpulkan, AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu pengertian game. Game adalah permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan metode animasi. Permainan game bidang AI yang sangat populer berupa permainan antara manusia melawan mesin yang mempunyai intelektual untuk bermain. Salah satu komputer yang ditanamkan AI untuk game bernama Deep Blue. Deep Blue adalah sebuah komputer catur buatan IBM pertama yang memenangkan sebuah permainan catur melawan seorang juara dunia Garry Kasparov dalam waktu standar sebuah turnamen catur. Kemenangan pertamanya dalam pertandingan babak pertama terjadi pada 10 Februari tahun 1996 dan merupakan permainan yang sangat terkenal. Kini telah banyak berkembang game AI yang sangat menarik, interaktif, dan dengan grafis yang sangat bagus. Ditambah dengan kemajuan teknologi jaringan komputer yang sangat cepat, sudah banyak terdapat game AI yang berbasis online. Mereka memainkan game untuk mengisi waktu luang ataupun melatih skill mereka dalam berpikir. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam game playing. Game playing adalah salah satu sistem yang terpenting dalam kecerdasan buatan. Bermain game tidak membutuhkan banyak pengetahuan. Satu-satunya pengetahuan yang perlu kami berikan adalah aturan, langkah hukum, dan ketentuan menang atau kalah dalam permainan. Dengan kecerdasan buatan, elemen-elemen dalam game dapat berperilaku sealami mungkin layaknya manusia. Game Artificial Intelligence adalah aplikasi untuk memodelkan karakter yang terlibat dalam permainan, baik sebagai lawan ataupun karakter pendukung yang merupakan bagian dari permainan tapi tidak ikut bermain, atau NPC, Non-Playable Character. Peranan kecerdasan buatan dalam hal interaksi pemain dengan permainan adalah pada penggunaan interaksi yang bersifat alami, yaitu yang biasa digunakan manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Contoh media interaksi ialah satu penglihatan atau vision, yang kedua suara voice, ucapan atau speech, yang ketiga gerakan anggota badan atau gestur. Untuk pembentukan artificial intelligence pada game, ternyata digunakan pula algoritma, yaitu jenis pohon N-array untuk suatu struktur. Implementasi pohon ini bisa disebut game tree. Berdasarkan game tree inilah sebuah game disusun algoritma berdasarkan buatannya. Contoh game playing. Contoh game playing yang kita buat yaitu
chess atau catur. Catur atau chess sendiri adalah salah satu permainan papan strategi yang sangat terkenal di seluruh dunia. Permainan ini hanya dapat dimainkan oleh 2 orang saja. Permainan ini terdiri dari papan yang berpola kotak-kotak yang berjumlah 64 buah yang disusun dalam petak 8x8 dan terbagi ke dalam kelompok warna hitam dan putih yang terbagi rata masing-masing 32 buah. Cara bermain catur ini sendiri adalah dengan melihat semua pergerakan lawan. Pada awalnya setiap pemain memiliki 16 buah catur, 1 raja atau king, 1 menteri atau queen, dan 2 benteng atau rook, 2 kuda, knight, 2 gajah, bishop, dan 8 bidak atau koin atau pion. Setiap jenis buah catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion. Tujuan dari permainan ini ialah melakukan skakmat pada raja lawan dengan menempatkan buah tersebut pada posisi di mana ancaman untuk ditangkap atau dimakan tidak terelakkan. Berikut contoh ilustrasi game catur dan ilustrasi game diskak. Dalam ilustrasi game diskak tersebut akan berakhir seri jika seorang pemain sadar bahwa dirinya tidak bisa menang, maka hasil serilah yang baik bagi keduanya. Karena itu strategi satu pemain di atas adalah berusaha bertahan dengan cara memakan setiap buah catur yang ada. Selanjutnya adalah strategi yang harus dirancang oleh algoritma game. Untuk menang atau mencegah kekalahan dalam game ini, komputer harus secara konsisten melakukan langkah-langkah yang sesuai prioritas di bawah ini dengan mendahulukan prioritas yang tertinggi. Yang pertama, menentukan strategi untuk menjalankan setiap buah catur agar tidak termakan oleh lawan. Yang kedua, menahan lawan agar tidak memakan buah catur kita dan melakukan skak. Yang ketiga, menciptakan strategi dengan melakukan langkah yang membuat kita mempunyai kesempatan untuk men-skak lawan. Yang keempat, mencegah posisi lawan mempunyai langkah yang bisa membuatnya menang. Yang kelima, memperbesar kemungkinan kemenangan dengan melakukan langkah yang tepat. Andaikan diadakan sebuah permainan antara 2 pemain, yaitu max dan min, maka max jalan dulu, lalu kemudian min, dan seterusnya sampai game selesai. Satu langkah sama dengan 2 pemain. Maksudnya adalah setiap max jalan kemudian diikuti oleh min jalan, itu dihitung 1 langkah. Selanjutnya adalah kelemahan algoritma minimax, yaitu tidak mampu memproses data dengan ukuran masukan yang besar. Karena proses untuk membangun pohon pencarian dengan algoritma ini memiliki kompleksitas algoritma eksponensial. Maka dari itu, diperlukan optimasi dalam algoritma ini agar tidak semua simpul dibangkitkan. Dan berikut ini adalah tampilan game catur yang telah kita buat. Dalam tampilan game tersebut terdapat beberapa button atau tombol. Ada new game button yang berfungsi untuk memulai sebuah permainan. History button yang berfungsi untuk menampilkan bagian histori dari permainan tersebut, serta quiet button yang memiliki fungsi untuk menutup aplikasi game tersebut. Dan berikutnya adalah tampilan dari source code yang digunakan untuk membuat game catur tersebut. Tentu saja dalam source code tersebut terdapat banyak sekali kode yang berbeda-beda dari setiap buah catur. Itu karena setiap buah catur memiliki perbedaan pergerakan. Contohnya pada pergerakan kuda atau knight yang mempunyai model letter L saat berjalan. Dan sebuah benteng atau rook yang hanya dapat berjalan lurus ke setiap arah. Metode yang digunakan yaitu metode minimax. Game catur di atas merupakan contoh game klasik yang penyederhanaannya dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya yaitu metode minimax.
Metode ini berhasil diterapkan dan memberikan nilai reduksi yang cukup signifikan, dan tidak hanya bisa digunakan secara monoton. Minimax juga digunakan untuk game-game yang lebih rumit, contohnya catur itu sendiri, tentunya dengan algoritma dan representasi berbeda. Metode Minimax adalah metode penerapan atau implementasi pohon N-ray pada suatu game yang prosedur pencariannya melihat ke depan, memperhatikan apa yang akan terjadi, kemudian memilih langkah untuk selanjutnya, menandakan bahwa implementasi struktur atau pohon khususnya sangatlah diperlukan pada pembuatan dan penerapan artificial intelligence, dan tidak menutup kemungkinan ilmu dan metode baru yang lebih canggih akan ditemukan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai artificial intelligence dalam game playing. Apabila presentasi ini terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.